Selamat pagi Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada saat ini, tentunya di seluruh Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu? Yang pasti sehat selalu dan tetap semangat ya. Kembali bersama saya, dan sesi kali ini saya akan menunjukkan sesuatu yang cukup penting buat kita ya. Baik itu buat peserta didik, buat pendidik dan juga tenaga kependidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru saja meluncurkan sistem pendidikan yang berbasis teknologi ya. Jadi pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghadirkan yang namanya akun pembelajaran. Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar ataupun belum ya, atau mungkin sudah gunakan. Karena baru bulan Desember ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan webinar berkaitan dengan akun pembelajaran ini. Dan akun pembelajaran ini sangat-sangat penting untuk kita sebagai pendidik, sebagai peserta didik, dan juga sebagai tenaga kependidikan. Jadi akun pembelajaran ini adalah akun elektronik dengan domain belajar.id. Jadi nanti kita akan coba melihat secara sepintas ya, sebentar saja nanti kita akan coba masuk ke webnya ya. Nanti kita akan coba bahas di sana satu persatu. Jadi ini akun ini bisa digunakan oleh pendidik, peserta didik dan juga tenaga kependidikan ya, untuk mengakses aplikasi-aplikasi pembelajaran yang berbasis elektronik. Tentunya dalam hal ini yang resmi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jalur komunikasi resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, kepada pendidik, lalu tenaga kependidikan dan juga peserta didik. Nah, ini sangat-sangat penting Bapak Ibu. Jadi nanti coba kita bahas ya satu persatu. Kemudian akun pembelajaran ini kalau tidak diakses oleh pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, maka akan dinonaktifkan sampai tanggal 31 Juni 2021 ya. Secara otomatis akan dinonaktifkan kalau misalkan kita tidak aktifkan sampai tanggal 31 Juni 2021 ya. Jadi segera kunjungi www.belajar.id ya. Nanti kita akan coba masuk ke sana. Kita akan bahas satu persatu di sana Bapak Ibu. Oke, kita langsung saja masuk ID ya. Jadi silakan Bapak Ibu coba masuk ke belajar.id sini. Kemudian di sini Bapak Ibu sudah ada penjelasan yang cukup bermanfaat buat kita di sini ya. Jadi akun pembelajaran merupakan akun elektronik yang memuat nama akun atau user ID dan akses masuk akun. Dalam hal ini password yang diterbitkan oleh Kementerian dan Kebudayaan dan dapat digunakan oleh peserta didik. Jadi sini ada peserta didik, lalu pendidik dan tenaga kependidikan sebagai akun untuk mengakses layanan atau aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Jadi ini sangat bagus Bapak Ibu ya. Jadi sayang kalau misalkan kita tidak mendapatkannya. Kemudian, nah ternyata di sini Bapak Ibu sudah pernah webinar ya tentang akun pembelajaran ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau melihat apa saja yang dibahas dalam webinar, silakan lihat saja di sini Bapak Ibu ya. Jadi silakan masuk ke belajar.id lalu lihat webinarnya di sini. Nah, di sini juga ada yang namanya video pengenalan akun pembelajaran. Apa itu akun pembelajaran? Nah, sini dijelaskan Bapak Ibu. Jadi silakan ditonton ya video ini. Kemudian, mengapa memakai akun pembelajaran? Di sini Bapak Ibu, pentingnya kita memakai akun pembelajaran yang ini ya. Karena materi dan informasi dari kementerian ya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajaran Bapak Ibu, peserta didik dan tenaga kependidikan yang sudah diaktifkan dalam hal ini. Kemudian akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses di sini ya, mengakses aplikasi-aplikasi resmi Kemendikbud. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang resmi di kementerian, kita bisa aksesnya secara gratis. Jadi tidak perlu berbayar Bapak Ibu kalau memiliki akun pembelajaran ini. Kemudian akun pembelajaran akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi. Nah, ini jalur komunikasi resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kepada siapa? Kepada peserta didik, lalu pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi ini jalur komunikasi resmi Bapak Ibu ya. Kemudian akun pembelajaran yang sudah siap pakai dan sesuai struktur satuan pendidikan masing-masing pengguna. Jadi harus sudah diaktifkan. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat lagi selanjutnya ke bawah, bagaimana cara mendapatkan akun pembelajaran ini? Lalu untuk siswa, guru, dan tenaga pendidikan seperti ini. Ya, dapatkan nama akun atau user ID dan akses masuk akun atau password akun pembelajaran dari ya operator satuan pendidikan di sekolah Anda. Jadi Bapak Ibu atau peserta didik silakan meminta kepada operator satuan pendidikan di sekolah Anda ya. Lalu selanjutnya buka halaman mail.google.com, lalu masukkan nama akun atau user ID dan akses masuk akun atau password yang Anda dapatkan. Ya, jadi masuk ke halaman mail.google.com, lalu masukkan akun yang diberikan oleh operator sekolah. Kemudian Anda akan diminta untuk menyetujui syarat dan ketentuan pengguna akun pembelajaran, lalu mengganti akses masuk akun atau password akun pembelajaran Anda. Jadi nanti akan ada semacam syarat untuk menyetujui, tinggal diklik saja, lalu nanti silakan ganti akun sesuai dengan keinginan kita. Kemudian nanti selamat, Anda sudah dapat menggunakan akun pembelajaran baru Anda. Jadi kalau sudah diaktifkan, maka kita sudah bisa gunakan ya akun itu. Kemudian kalau butuh penjelasan lebih, nah di sini ada videonya ya, silakan ya dilihat di sini. Untuk operator satuan pendidikan, buka laman ya, buka laman pd.data.kemdikbud.go.id, lalu login. Kemudian klik tombol unduh akun, pilih peserta didik atau PTK. Ya, untuk mengunduh file CSV berisi nama akun, user ID, dan akses masuk akun atau password akun pembelajaran untuk pengguna di satuan pendidikan Anda. Kalau sudah, ya buka file CSV yang sudah diunduh, lalu berikan informasi akun tersebut, ya baik itu user ID atau password kepada pengguna yang bersangkutan secara pribadi. Nah, di sini ada juga videonya nih. Ya, untuk lebih jelasnya ada video petunjuknya di sini. Jadi silakan dilihat-lihat. Kemudian di bawahnya di sini ada berapa webinar nih yang sudah dilaksanakan bulan Desember semuanya. Jadi tanggal 14 Desember, 15 Desember, 16 Desember, 17 Desember. Kemudian ada videonya juga, silakan. Di sini belajar tanpa batas untuk semua dengan akun belajar.id. Nah, ini kemudian ada juga berinteraksi dengan siswa dengan akun belajar.id.
Kemudian selanjutnya di sini juga ada bagaimana cara membuat kelas interaktif dengan akun belajar.id. Kemudian melakukan penilaian siswa dengan akun belajar.id. Nah, ini bagus sekali. Silakan diakses di sini ya. Silakan dilihat videonya. Kemudian di sini ada keterangan panduan penggunaan aplikasi pembelajaran dan akun pembelajaran, juga di sini ada petunjuknya. Kemudian ini ada contoh aplikasi pembelajaran yang dapat diakses dan akun pembelajaran. Ini banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi untuk peserta didik juga ini cukup bagus. Jadi ada rumah belajar, Google Slide, kemudian Google Docs, kemudian ada Khan Academy, kemudian Pintaria, kemudian ada Google Classroom juga, Google Meet, ada Zoom. Nah, ini nih yang paling ditunggu-tunggu nih. Ya, jadi kalau selama ini Zoom-nya ya, kalau selama ini Zoom susah kita gunakan bagi yang basic ya, hanya berbatas waktu 40 menit. Nah, kalau kita menggunakan akun pembelajaran ini, ternyata ini kita bisa akses Zoom yang unlimited nih ya. Jadi bukan lagi 40 menit. Jadi keuntungannya sangat besar ya kalau kita menggunakan akun pembelajaran. Jadi ada kemudian juga ada Google Hangout ya. Kemudian Google Drive nih. Nah, Google Drive katanya Google Drive ini unlimited. Jadi kalau kita menggunakan akun pembelajaran ini, jadi kita mendapatkan penyimpanan dari Google ya. Jadi dalam bentuk Google Drive kita. Nah, ini katanya unlimited. Jadi kita bisa menyimpan data sebanyak mungkin di sini ya. Kemudian ada Zenius. Ada juga yang lain, ini banyak sekali ya aplikasi resmi ya yang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian untuk mengakses kuisis gini, kalau kuisis kan ada yang berbayar, ada yang free ya. Nah, di sini ada kita bisa gunakan yang cukup bebas ya, kuisis. Dalam ada yang lain juga, ada Keeper. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan akun satu ini ya, akun pembelajaran ini untuk mengakses banyak aplikasi-aplikasi resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, kemudian di sini ya cara mengakses aplikasi pembelajaran dengan akun belajar.id gimana? Jadi caranya tinggal buka laman, kemudian login aplikasi pembelajaran yang ingin Anda gunakan yang di atas tadi, kemudian tinggal pilih opsi sign in ya dengan Google. Lalu di laman login tersebut tinggal kita masukkan akun belajar.id dan kata sandi kita. Kemudian aplikasi pembelajaran sudah siap digunakan. Ya, mudah sekali ya Bapak Ibu ya. Untuk peserta didik juga, jadi bisa gunakan ini ya. Jika Anda penyedia aplikasi pembelajaran ingin masuk daftar di atas, maksudnya ya, ingin daftar, kemudian silakan hubungi pusdatik@kemdikbud.go.id. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan di sini. Mengapa akun pembelajaran menggunakan domain @belajar.id? Kenapa? Gitu ya. Kemudian coba kita lihat jawabannya adalah @belajar.id merupakan nama domain yang dipilih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas dasar kemudahan diingat oleh pengguna akun pembelajaran serta kesesuaian dengan esensi dari pendidikan itu sendiri ya. Jadi ini memang pilihan dari Kemdikbud ya. Kemudian ada pertanyaan juga, bagaimana perlindungan data terhadap data pendidik dan peserta didik yang digunakan untuk membuat akun pembelajaran.
Jadi jangan khawatir gitu ya, keamanan akun pembelajaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan data, informasi, dan atau dokumen, aktivasi akun pembelajaran, dan kemungkinan terjadinya kelalaian dalam penggunaan dan atau penyalahgunaan data, informasi, dan atau dokumen aktivasi akun pembelajaran. Nah, sesuai dengan syarat dan ketentuan G Suite for Education, data aktivasi atau aktivitas pengguna akun G Suite for Education tidak digunakan untuk kepentingan komersial, gitu ya. Lalu selanjutnya ada pertanyaan, apakah penggunaan akun pembelajaran diwajibkan? Jadi jawabannya tidak, ya. Penggunaan akun pembelajaran bersifat opsional. Dalam hal akun pembelajaran tidak diakses oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan sama sekali, ya, sampai tanggal 30 Juli 2021, maka akun pembelajaran tersebut akan dinonaktifkan secara otomatis. Jadi tidak diwajibkan, tetapi sayang sekali kalau tidak digunakan karena begitu pentingnya dan manfaatnya cukup banyak buat kita, ya. Kemudian Kemdikbud menyarankan peserta didik, pendidik, serta tenaga kependidikan untuk menggunakan akun pembelajaran ini karena akun pembelajaran akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemdikbud, ya, kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Kemudian akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi Kemdikbud seperti yang tadi saya jelaskan di atas. Kemudian materi dan informasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, misalnya terkait bantuan pemerintah dan asesmen nasional, akan dikirim ke alamat pos elektronik akun pembelajaran kita. Jadi seperti itu, ya. Kemudian, apakah pengguna akun pembelajaran menjadi syarat untuk menerima bantuan teknologi informasi dan komunikasi dari Kemdikbud? Tidak, ya, jawabannya. Penggunaan akun pembelajaran tidak menjadi prasyarat untuk menerima bantuan TIK dari Kemdikbud. Kemudian, jika saya sudah memiliki akun Google pribadi, apa yang harus saya lakukan? Jawabannya adalah pendidik dan peserta didik bebas memutuskan jika ingin tetap menggunakan akun Google pribadinya atau beralih ke akun pembelajaran dengan domain @belajar.id atau menggunakan kedua akun tersebut. Silakan dipilih, ya, silakan. Boleh-boleh saja. Kemdikbud menyarankan peserta didik atau pendidik serta tenaga kependidikan untuk menggunakan akun pembelajaran tersebut karena bla bla bla, sudah saya jelaskan di atas tadi, ya. Kemudian peserta didik, pendidik dapat melakukan migrasi data dari akun Google yang sebelumnya sudah digunakan untuk kegiatan belajar mengajar di akun pembelajaran. Untuk melihat petunjuk cara migrasi data, tinggal klik saja. Jadi silakan klik di sini, ya. Bagaimana cara migrasi data? Migrasi data tidak diwajibkan di sini, ya. Jadi kalau Bapak Ibu atau peserta didik masih membiarkan datanya di akun pribadi atau akun yang lain, silakan saja. Tidak disarankan untuk migrasi. Ya, tapi sayang sekali kalau misalkan kita tidak mengaktifkan akun resmi ini, gitu ya, dari yang diberikan secara cuma-cuma dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena ini merupakan akun atau jalur komunikasi resmi dari kementerian kepada kita, baik itu sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan ataupun sebagai peserta didik. Ya, itu tadi, ya. Jadi sekilas tentang akun pembelajaran. Jadi ini sangat
sangat-sangat bagus, perlu kita akses, perlu kita aktifkan akun kita karena ini sangat penting buat kita ya. Jadi di sini juga akun pembelajaran ini dapat digunakan oleh peserta didik dari SD di sini ya, dari SD dan paket A. Jadi SD kelas 5 dan kelas 6. Kemudian SMP dan paket B kelas 7 sampai kelas 9. Dan SMA ya, SMA dan paket C kelas 10 sampai kelas 12. Nah, ini untuk SMK dari kelas 10 sampai kelas 13. Dan sekolah luar biasa dari kelas 5 sampai dengan kelas 12. Jadi sangat memudahkan kita ya, dari SD sampai kelas 13 SMK. Kita bisa gunakan akun ini. Jadi tunggu apa lagi? Silakan Bapak Ibu datang ke operator sekolahnya, minta akun, lalu aktifkan akunnya dan silakan gunakan ya. Karena sampai tanggal 30 Juni 2021 kalau tidak diakses, diaktifkan oleh pendidik, peserta didik atau tenaga kependidikan, maka akan dinonaktifkan secara otomatis ya. Oke, segera kunjungi www.belajar.id untuk mendapatkan akun tersebut. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu dan teman-temanku semua yang belum subscribe, jadi silakan Bapak Ibu lihat, kalau misalkan masih merah seperti ini di channelnya, berarti Bapak Ibu tinggal klik saja yang merah ini, lalu yang tanda loncengnya diklik juga, lalu all atau untuk semua ya. Saya tunggu Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan supaya kita tetap terhubung dan Bapak Ibu bisa mendapatkan video yang terbaru dari saya tiap hari. Terima kasih Bapak Ibu untuk dukungan subscribe-nya, sehingga saya bisa membagikan tutorial-tutorial yang baru buat kita semua dan juga bisa bermanfaat bagi banyak orang.